buka lagi. Nah, Ya. Kita lanjut lagi polemik kita, apakah PHK hanya rumor atau sudah merupakan fakta? Ini Pak Bang Ihsan pasti senang karena ternyata pengusaha membenarkan memang banyak PHK. Pemerintah yang terus membantah. Ya. Ada apa itu? Ya tadi, kalau pemerintah nggak membantah, berarti paket kebijakan ekonomi 1 sampai dengan 10 itu gagal total. Gagal total, hanya pencitraan tanpa implementasi dan pengawasan di lapangan. Itu inti, makanya mereka harus punya kewajiban. Jangan sampai kelihatan ada PHK, kan itu. Maka bagaimanapun juga tidak terjadi PHK. Gitu. Bertetap kelihatan pencitraan itu bagus terus. Padahal rakyat semakin susah. Gitu kan. Itu kira-kira. Kalau menurut saya sih terus terang aja, paket kebijakan itu tidak menyentuh akar permasalahan. Akar permasalahan udah kita tahu kok, perlambatan ekonomi disebabkan oleh apa? Daya beli masyarakat. Harusnya kebijakan itu harus mengarah langsung to the point, mengangkat daya beli masyarakat, bukan malah mencabut subsidi. Cabut subsidi itu memang semakin ambruk kan gitu kan. Kemudian hal-hal lain harus di sisi lain di tingkat perusahaan. Saya tidak melihat paket kebijakan kemarin itu pernah nggak ada keluar paket kebijakan 1 saja sampai 10 itu yang mengatasi permasalahan yang membuat daya saing produksi dalam negeri itu merendah. Nggak ada. Misalnya apa? Barang modal dan bahan baku industri itu 80% masih dari asing. Bagaimana produk kita masih bisa bersaing? Itu pun tidak ada nih dari paket kebijakan. Sekali lagi salah betul kalau kita lihat postur pertumbuhan ekonomi kita. Zaman SBY kan 65% disumbang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Kemudian perlambatan ekonomi 4,7, mohon maaf tolong koreksi Bu. 4,7, 1% pun kita masih 55%. Padahal udah dihajar daya belinya. Kalau kebijakan itu adalah pro investasi, buktinya hanya memberikan sumbangsi 33% kalau dari 4,7 itu. 32%, ya kurang sedikit lah. Ya kan 33% kalau menurut saya, 33% kan itu. Artinya sekali lagi kebijakan itu harus mengatasi daya beli masyarakat karena pertumbuhan ekonomi kita didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Itu harusnya. Apakah secara ekonomi memang seperti itu? Ya, betul semua. Kalau apa yang harus dibuat untuk meningkatkan daya beli itu? Ya, daya beli Indonesia itu sederhana daya beli itu. Jadi konsumsi rumah tangga itu kuncinya sebenarnya di harga pangan dan di harga energi. Harga energi ini sudah ada blessing in disguise. Dengan tidak kita tertolong oleh harga minyak yang sangat rendah, bahkan mungkin katanya bisa sampai 20 US per barel. Nah, jadi subsidi tadi tidak ada pun sekarang tidak akan menjadi masalah mestinya. Kalau pemerintah juga konsisten menurunkan harga BBM gitu kan. Ini persoalan. Nah, tetapi yang harus kita garis bawahi di malam hari ini, pembicaraan kita hari ini adalah bahwa dari awal saya tidak membantah adanya PHK massal. Karena BPS sendiri juga sudah mengkonfirmasi itu. Nah, yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana ada PHK di beberapa perusahaan ini di-replace oleh datangnya investasi-investasi baru yang menciptakan lapangan kerja baru. Nah, ini yang dibutuhkan apa? Iklim usaha yang kondusif. Baik dari sisi pemerintah, kebijakan pemerintah, termasuk juga dari sisi kawan-kawan buruh. Gitu. Saya ke Bang Ganda. Apakah memang faktor buruh ini sangat besar untuk iklim investasi itu? Ya, maksudnya begini, pertama kan bagaimana mencegah PHK massal. Maka itu kan harus ada namanya strategi industrialisasi. Kalau yang dia padat modal dan bidang jasa, dia kan tidak menyerap banyak tenaga kerja. Nah, Indonesia ini kan makin mengarah ke sana. Yang kedua, dia ketika dia bekerja sama dengan maksudnya lebih pro Cina, investor Cina, dia tidak menghitung bahwa dalam konteks tenaga kerjaan Cina itu justru akan menghancurkan peluang kerja kita. Karena mereka membawa karyawan karena itu sudah komitmen antara Jokowi dengan wakil Menteri Luar Negeri Cina itu waktu datang itu 10 juta karyawan Cina itu akan datang kemari. Karena apa? Karena Cina kan lagi down ini ekonomi dia sampai 6% pertumbuhannya. Jadi akan datang 10 juta. Sementara kita ini tiap tahun pertumbuhan pencari kerja baru kan 2 juta. Belum tambah yang lain. Jadi ini numpuk nih kita nih sekarang. Jadi strateginya yang salah. Harusnya kita kembali memecah mendorong supaya industri manufaktur itu menjadi tulang punggung kita.
Kita nggak bisa bangsa Manufaktur yang padat karya, iya garmen, tekstil, sepatu, apa itu kemudian kerajinan itu harus ada perhatian. Nah, Jokowi ini kan infrastruktur, infrastruktur itu Paten untuk jangka panjang itu, Bang. nggak jelas ini kan. Nggak, itu pekerjaan itu pekerjaan jangka pendek, dia tidak akumulatif. Kalau Bapak buat 1000 pabrik, ya itu pasti akumulatif lama gitu loh. Oke, saya ke pengusaha lagi. Ya, apakah memang lebih enak padat modal atau padat karya ini repot nggak ngurus buruh gitu? Ya memang begini, kita tahu bahwa angkatan kerja kita lebih dari 50% itu pendidikannya masih SMP ke bawah, Pak. Betul. Ya, mereka itu tentu skillnya terbatas. Nah, siapa yang bisa menyerap mereka? Industri padat karya. Ya, tuh? Persoalannya adalah kebijakan. Pertama, kebijakan pemerintah di masa yang lalu itu tidak ramah terhadap industri padat karya, disamaratakan. Padat karya, padat modal, ya itu sama kebijakannya, sama insentifnya, sehingga yang orang berusaha di padat karya ini jadi kapok. Ya, kita tahu hari ini di Tangerang saja kita mendengar ada beberapa industri besar yang pekerjanya lebih dari 30.000 orang yang akan menghentikan usahanya di sektor garment, sepatu dan tekstil. Ya, jadi itu dikatakan ini. Nah, cuma masalahnya adalah saya lihat tadi dikatakan bahwa memang kebijakan yang instan untuk mengatasi ancaman pengangguran ini tentu dengan kegiatan-kegiatan infrastruktur. Itu yang instan. Karena proyek dimulai orang langsung bisa bekerja. Tetapi kalau pendek. Ya, ada kebijakan jangka menengah. Kita lihat dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah itu juga mereka juga mengembangkan kawasan-kawasan industri baru. Mulai ada redistribusi kawasan industri. Jadi ada pemetaan kawasan industri baru. Jadi tidak bertumpuk hanya di daerah Tangerang, Bekasi, Kerawang atau Bogor. Tapi kalau infrastruktur yang di Cina, ya baik infrastruktur jalan maupun power plant, energi itu semua Cina pekerjanya. Ya, ada juga pekerja Indonesia. Ada pekerja Indonesia. Ya, saya kira begini ini terambil oleh mereka jatah kita. Dengan bicara ini tadi kan. Saya kira begini, kita memang bicaranya lain. Maksudnya begini, kita ini adalah kasus. Kita tahu kan, kita tahu bahwa ternyata sebahagian pekerja yang masuk itu ilegal. Ini kita bicara kasus, jangan kita melihat dalam bukan soal legal, Bang. Bukan legal, enggak. Ini misalkan paket power plant yang kemarin yang diresmikan itu kan semua Cina. Saya mengerti itu. Saya mengerti, maksud saya begini. Saya mengerti bahwa ini soal persoalan yang saya kira kita sebagai satu bangsa juga tidak setuju dengan kebijakan itu. Ya, itu persoalan yang harus dibereskan. Tetapi kita lihat bukan satu-satunya investor itu China kan. Nah, artinya apa? Artinya apa? Bahwa terlepas dari persoalan PHK itu, tapi iklim investasi kita sesuatu yang masih menarik, bagus. Investasi baru masih masuk. Ya. Kemudian ada upaya untuk merelokasi atau mendistribusikan kawasan-kawasan industri tidak terpusat hanya di beberapa kawasan yang saat sekarang ini kita terkenal, yang mungkin selalu heboh lah dengan persoalan-persoalan perburuannya. Nah, ini adalah hal-hal yang dalam jangka menengah dan jangka panjang dilakukan. Nah, menurut saya juga bahwa iklim investasi yang kondusif itu juga ditentukan oleh beberapa faktor. Apa itu, Pak? Yaitu diantaranya adalah komitmen kita sebagai sebuah bangsa juga ikut menjaga image bangsa itu. Yaitu, jadi kalau kemudian dari kalangan dunia usaha juga tentu marketing ujung tombak bagi pemerintah. Karena kalau orang mau berinvestasi ke Indonesia, yang dia tanya pertama bukan siapa-siapa. Bukan pemerintah yang dia tanya, sesama rekan relasi dia yang dia tanya. Lalu kemudian kalangan pekerja juga harus ikut menjaga itu. Gitu? Karena apa? Karena kalau iklim industrial kita tidak kondusif, gitu, apalagi dengan katakanlah misalnya kan heboh dengan isu-isu seolah-olah ini tidak ada apa-apa ya. Semua PHK besar-besaran, ekonomi kita turun. Saya kira itu membahayakan nasib buruh itu sendiri. Kalau menurut saya, begini, saya kelirin dulu. Jangan image, jangan seolah-olah. Gini, Pak. Bodoh ini saya kasih tahu nih, soal Cina nih, Cina. Ya, saya riset nih soal Cina ini. Jadi Cina ini Railway Corporation ini, ya utangnya itu udah segunung, sama dengan utang Brazil. Nah, dia itu memainkan bisnis Indonesia ini, dia jual lah ini paket ini ke
ini ke pasar modal. Kalau nggak percaya, search di googling sekarang itu Railway Corporation lagi minta utang ya ke pasar modal $500 juta. Jadi gini, sama ini dulu Pak, kaitan dengan masalah buruh. Buruh tadi itu, kalau mau menjaga justru yang kami lihatkan itu negara tidak menjaga, nggak konsisten, termasuk pengusaha. Pengusaha tidak menjaga juga? Tidak menjaga. Tentang aksi, apakah salah buruh menggunakan hak mogoknya? Karena Undang 21 masih berlaku. Konvensi ALOS kita udah ratifikasi. Mogok itu di mana? Mogok itu bukan di istana. Dan dengerin dulu, itu hak mogok. Kalau di istana unjuk rasa, itu hak mogok. Kemudian yang kedua, itu yang keliru. pengusaha, saya tahu betul, sama tadi yang pengupahan nasional. Ini menyesatkan masyarakat. Dia bilang mogok. Pengusaha konsisten sama pemerintah. Kenapa buruh menolak PP 78 tahun 2015? Karena inkonstitusional. Bertolak belakang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003. Ya makanya pemerintah kalau mau aman, yang mengatakan inkonstitusional itu bukan buruh. Lembaga peradilan yang mengatakan. Jadi buruh ini selama ini begini ya. Mereka selama ini selalu di-entertain. Ini yang berbahaya. Oleh siapa? Ya oleh pemerintah. Dan sekarang pemerintah sendiri melihat bahwa ini sesuatu yang harus mulai ditegaskan. Coba contoh ya. Kita lihat begini ya. Siapa yang membantah setiap tahun kita selalu ribut dengan persoalan upah minimum. Upah minimum, ya. Karena pemerintah berapa sama banyak energi yang habis. Ya karena serikat buruh bukan lagi upah minimum namanya, upah minimum kabupaten atau provinsi, upah minimum demo tiap-tiap tahun. Ya itu ngawur ngomong itu angkanya jadi unpredictable, tidak bisa diprediksi, ya toh. Nah sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan. Kita lihat akhir tahun ini 2016. Ada pengupahan. Kondisinya menjadi lebih kondusif. Saya tahu nah itu sesuatu yang bagus. Kondusif untuk dunia usaha. Permasalahan sekarang kenapa buruh bergejolak itu sebenarnya adanya kerakusan para pengusaha. Apa indikatornya? Gini koefisien kita 0,42%. Siapa ini bahasa yang begini. Bayangkan dia hidup dari pengusaha dan dikatakan pengusaha rakus. Nah iya loh. Dan jangan ngomong begitu dong. Enggak bukan hidup saya bukan dari pengusaha. Saya kerja di mana? Saya hidup dengan diri saya dong, dari kehidupan saya. Saya kerja di mana? Kalau Anda salah ngomong kayak gitu. Kalau Anda bukan tidak bekerja, gini Anda jangan menyebut diri Anda buruh. Kalau Anda tidak bekerja jangan menyebut diri Anda buruh. Saya adalah aktivis serikat buruh dari ini yang bahaya. Karena kerakusan Anda lah. Oke, Bang Gata gimana Pak? Ya maksudnya kan gini, koridor kita kan hukum ya. Hukum. Ya itu PP-nya yang dibuat Jokowi 17 2015 itu kan ilegal. Karena yang dia mana Bang? 78 2015. Ya ini kita bicara fair aja bukan. Artinya itu sebenarnya itu kan kita udah mengadopsi konvensi ILO 87 ya 1998, kemudian kita buat undang-undang zaman Gus Dur ya 2000 ini kemudian 2003 diatur bahwa buruh itu memang boleh melakukan bargain. Itu kan rejimnya. Beda rejim zaman Pak Sudomo dulu, zaman Pak Harto memang nggak boleh kan gitu. Sekarang zaman demokrasi boleh. Dewan Jadi pengupahan. Sekarang udah nggak ada lagi Dewan Pengupahan, cukup data BPS, udah selesai upah naik segini. Sebenarnya itu ada Pak dalam konvensi ILO itu, dalam ILO itu dalam decent work namanya. Ya decent work itu ada beberapa komponen ya yang tidak diadopsi oleh PP kemarin. Yang contohnya apa? Dia tidak menghitung namanya gross regional domestic product. Itu tidak dihitung lagi. Kalau bagi pengusaha dalam penentuan upah ini mana yang lebih enak? Lebih enak Dewan Pengupahan atau data BPS? Problem gini, pengusaha kita ini kan ini ada distorsi. Ya distorsi satu itu urusan-urusan yang harusnya tidak jadi beban perusahaan, ya itu kan jadi beban perusahaan. Ini sebenarnya antara pengusaha dengan buruh itu bisa bersatu di situ. Ya banyak dana-dana siluman yang dikeluarkan pengusaha itu kepada pemerintahan lokal sampai ke pusat itu bisa 20-30%. Kemudian buruh jadikan kambing hitam. Sebenarnya yang bisa ditekan tuh buruh. Transaksi cost itu sebenarnya kalau bisa diatasin 20%, itu sebenarnya 30%. Iya 20-30 sebenarnya itu bisa dialihkan kepada kesejahteraan buruh. Masalahnya sekarang yang gampang ditekan itu adalah buruh karena asiknya kolusi antara perusahaan dan pemerintah. Yang harus diluruskan begini. Orang kan membaca dan ini yang seringkali informasi yang menyesatkan ya. Jadi yang diatur itu adalah hak buruh untuk berunding menyangkut masalah pengupahan itu tidak hilang. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Yang direduksi di dalam PP itu adalah perundingan berkaitan dengan penetapan upah minimum. Itu loh.
Upah minimum itu adalah minimum wages itu adalah jaring pengaman. Sekarang saya Jaring tanya pengaman Pak Anton. itu adalah kewenangan sebentar. pemerintah. Kewenangan pemerintah seharusnya. Karena pemerintah yang menilai, oleh karena itu dibuatkanlah panduan-panduannya, ya, penetap dasar-dasarnya untuk menetapkan itu. Tetapi harus kita lihat bahwa upah di luar dari upah minimum itu adalah masuk ke dalam wilayah perundingan, diatur oleh undang-undang. Disitulah dirundingkan. Artinya hak buruh untuk ikut menentukan Oh, upah sangat tetap. dijamin oleh undang-undang. Oke. Nah, persoalannya sekarang ini, Mas, sebentar. Sekarang ini upah minimum itu justru dijadikan komoditas, ya, oleh sekelompok serikat buruh, ya, untuk menggalang aksi-aksi yang justru menyulitkan buruh itu sendiri. Tidak ada edukasi di situ. Anda bayangkan, ya, tiap-tiap tahun kenaikan minimum itu menjadi 30, 40, bahkan ada yang 50%. Iya. Membuat para pekerja kita itu menjadi lalai untuk meningkatkan kompetensinya. Buat Nih, apa orang kerja keras, ya? Untuk apa kerja keras kok 30-40% sudah naik. Nah, sekarang ya, serakah udah biasa serakah. Ya, sekarang ini justru Ini serakah dengan pengusaha kebijakan tuh yang begini, semacam gitu itu, kan. berunding di atas minimum, berunding. Nah, buruh tidak memanfaatkan hak itu, justru yang minimumnya yang dia kejar. Jadi Padahal gini. ruang Gini, yang gini, terbuka gini. lebar, ya, Baik. dengan pengupahan itu, Anda tahu kan sebagai komisaris, sekarang ruang yang terbuka lebar itu, Anda PP bilang 78 tahun minimum 2015. wages itu coba lihat. Menurut undang-undang ini upah minimum itu untuk siapa? Untuk pekerja baru, masa kerja di bawah 1 tahun. Yang udah lama upah maksimum. Udah lama itu berunding, Mas. Oke. Nah, justru dia kejar, ya, dia kejar yang minimumnya. Baik. Siapa yang dibela? Ini gini, saya menyangka omongan tadi. Kenapa para pekerja menuntut upah minimum? Karena kerakusan pengusaha. Data menunjukkan bahwa hasil penelitian kita, 82% pekerja di Indonesia adalah pekerja kontrak, pekerja non permanen dengan upah adalah upah minimum ke bawah. Tapi kan diberi ruang tadi untuk diskusi. Udah diskusi seperti apa? Di bawah 80% para pekerja bergantung pada upah minimum karena kesalahan pengusaha. Padahal seharusnya pekerja 1 tahun di atas adalah namanya struktur skala upah. Dan oleh karena mereka tidak menerapkan struktur skala upah, itulah yang membuat buruh itu bersatu memperjuangkan haknya di upah minimum. Karena cuma pintunya di situ. PP 78. Bukan itu. Bukan itu. Kita tahan dulu, Pak. Ini ada kepentingan ekonominya serikat buruh di situ. Itu kan persoalan juga. Nanti kita lanjutkan. Iya. Gimana? Coba Pong sekarang jadi mengerti. Iya. Kenapa Bapak Jokowi pada saat menghadiri Hari Pers of Suits, ya kan? Beliau mengatakan, cobalah pers itu harus memberitakan yang optimis, kan begitu kan? Jangan yang pesimis. Antara lain adalah ini supaya jadi lebih tidak optimis. Ya, supaya tidak pesimis, tapi udah pesimis atuh.